Oke, selamat datang lagi di video saya. Kali ini saya akan coba mendemokan bagaimana mengontrol dua efek digital dengan MIDI controller ya, dengan satu MIDI controller ya. Di sini efek digitalnya ada M Academy dan Nux Cerberus ya. Jadi MIDI controllernya saya gunakan ini ya. Jadi bagaimana prosedurnya mengontrol dua efek digital ini secara bersamaan? Jadi efek digital ini mempunyai kontrol atau slot USB ya, USB Type C. Kemudian untuk yang Cerberusnya kita gunakan slot MIDI yang ini ya, yang bulat ini, MIDI input ya. Seperti itu, MIDI-nya yang bulat. Jadi koneksinya untuk Cerberus masuk ke MIDI controller yang soket ini ya, soket MIDI yang bulat. Sedangkan untuk M Academy-nya masuk ke slot USB yang ini ya. Jadi nanti bisa dikontrol secara bersamaan menggunakan satu MIDI controller saja. Jadi koneksinya seperti itu ya. MIDI controllernya harus yang USB 1 dan MIDI 1 seperti itu ya. Jadi bisa kita masukkan di kedua slot yang tersedia di MIDI controllernya ini. Oke, seperti itu ya untuk koneksi ke MIDI controllernya. Sedangkan untuk koneksi routing gitarnya ya, dari kedua efek ini dimulai dari inputnya gitar masuk ke input Cerberus ya. Kemudian send returnnya dari drive-nya. Jadi gitar masuk ke drive sini. Kemudian outputnya kita masuk ke ampli ya. Kemudian output dari M Academy ini masuk ke returnnya yang di sini ya, modulasi. Masuk ke modulasinya Cerberus lagi. Kemudian outputnya ke sound ya, ke speakernya dari sini. Jadi itu routing yang saya gunakan. Mungkin teman-teman semua ada routing tersendiri ya. Saya juga tidak begitu paham ya. Tapi yang saya rasa soundnya enak itu seperti itu ya, karena Cerberus ini kalau digunakan secara tersendiri ada yang kurang ya. Mungkin karena tidak ada preamp-nya ya, simulasi amplinya sepertinya di Cerberus ini. Jadi kita gunakan M Academy untuk simulasi amplinya. Jadi simulasi amplinya dari M Academy, kemudian drive ataupun modulasi delay-nya dari sini. Karena M Academy ini tidak ada modulasi atau delay-nya ya. Tapi untuk ampli-amplinya sangat bagus ini ya. Jadi seperti itu ya. Ini kombinasi yang menurut saya soundnya cukup enak. Oke, langsung aja kita routing atau kita hubungkan ya. Yang pertama kita koneksikan untuk yang M Academy-nya, USB-nya ya. Karena untuk M Academy itu koneksinya USB-nya. Ini kita colokkan saja USB-nya. USB yang kita gunakan Type C ya. Untuk M Academy. Oke, kemudian data untuk Cerberusnya kita gunakan MIDI ya, kabel MIDI seperti ini ya, MIDI to MIDI. MIDI yang input ya. Kemudian ujung satunya ke MIDI controllernya ya, seperti ini. Kemudian kita langsung aja kasih power atau adaptornya. Oke, ini adaptornya sudah semua ya. M Academy-nya sudah adaptornya ini. Cerberusnya sudah. MIDI controlnya juga sudah adaptornya ya. Lalu kita nyalakan ya. Oke, di sini disiapkan dua mode ya untuk pengoperasian mekanisme dua efek ini. Mode yang pertama itu dimana baris bawahnya itu preset untuk
M Academy atau preset yang keluar lewat USB ya. Kemudian baris yang atas ini preset untuk yang keluar lewat MIDI untuk di Cerberusnya. Jadi bisa dipisah ya, tidak tercampur. Bagaimana cara setting preset-presetnya, nomor-nomor berapa aja itu bisa di custom ya, tidak harus berurutan 1 2 3 4. Itu bisa di custom. Artinya di M Academy-nya ini kan ada beberapa pilihan ampli. Di sini bisa dilihat ada 12 ampli ya. Bisa disebut juga ampli atau preset ya, karena dalam ampli tersebut ada drive, ada reverb juga ya. Jadi bisa disebut juga preset, 12 preset atau 12 preset dengan amplinya masing-masing. Bisa kita lihat di situ. Nah, di situ ada 12 itu bisa kita pilih mana yang mau dimasukkan ke tombol ini, tombol ini, tombol ini. Jadi bisa kita pilih ya, 4. Ada banknya juga. Jadi nanti ada banknya juga. Jadi bisa kita pilih 4 di tiap ampli yang kita ingin pakai di M Academy-nya. Begitu juga 4 preset yang ingin kita pakai di Cerberusnya. Seperti itu. Cara customnya, mungkin di video-video sebelumnya pernah ya. Customnya di mode 13. Jadi misalkan di mode 13 ini kombinasi tombolnya 1, 2, 3, 4 yang bisa kita coba masukkan mappingnya. Ini untuk bank up-nya, ini untuk bank down-nya, ini untuk memilih nomor-nomor preset tersebut. Oke, misalkan di tombol yang 4 baris yang bawah ini, yang di mode tadi ya, itu yang pertama misalkan kita ingin di M Academy-nya, kita tinggal pilih aja di situ ya. Misalkan Super Reverb. Super Reverb itu ada di nomor 7. Oke, kita masukkan nomor 7 ya. Tekan tahan, pilih nomornya 7. Setelah dapat 7, kita tekan tahan. Dia akan keset ke nomor 7 ya. Kemudian yang ini mungkin kali crunch nomor 3. Tekan tahan, pilih nomor 3. Tekan tahan lagi untuk save. Jadi ini tadi 7, ini 3. Jadi nanti diisi 1, 2, 3, 4 untuk yang 4 baris bawah untuk M Academy. Bagaimana cara mengisi baris yang atas untuk Cerberusnya ya? Jadi kita tinggal pindahkan banknya aja. Ini tadi bank pertama untuk M Academy. Kita pindah ke bank 2, artinya ini diisi untuk Cerberus. Kita pindah lagi ke bank 3 untuk M Academy lagi, untuk di bank berikutnya. Pindah lagi bank 4 untuk di Cerberus. Begitu seterusnya ya polanya ya. Jadi bank 1 itu untuk 4 di M Academy, bank 2 untuk 4 di Cerberus, bank 3 begitu lagi, mengulang lagi seperti itu ya untuk di M Academy, bank 4 untuk di Cerberus lagi, begitu seterusnya ya polanya ya. Oke, sekarang kita coba di bank 2 yang untuk Cerberus yang keluar dari MIDI sini ya. Yang preset pertama ini saya akan coba masukkan preset ya, preset 1 lah. Ini preset 2. Oke, seperti itu ya. Kita coba buktikan ke mode 19 ya. Jadi ini untuk amplinya. Kita bisa lihat di situ. Ya, amplinya. Ini tadi udah disetting, ini nomor 1, ini nomor 2. Kita bisa lihat di situ Cerberusnya juga 1 ke 2. Ini bisa diisi lagi untuk Cerberusnya. Ini bisa diisi lagi untuk M Academy-nya. Mengisinya tadi ya di mode 13. Mengisinya di mode 13, penggunaannya di mode 19.
Seperti itu ya untuk yang mode masing-masing ya, baris bawah untuk M Academy, baris atas untuk Cerberus. Kemudian ada satu mode lagi di mana ini seperti hybrid ya, di mana satu kali tombol dia langsung keduanya pindah sesuai yang kita mapping. Jadi sekali tekan tombol preset di sini pindah, di sini pindah sesuai yang kita inginkan. Mode tersebut ada di mode 16 ya. Mode 16. Cara settingnya ada di mode 18. Ya. Bagaimana cara settingnya? Jadi di mode 18 ini kombinasinya 4 yang bisa di custom. Ada bank up, bank down, ada pemilihan angkanya. Seperti itu ya, sama untuk di setiap custom atau mengisi mapping itu kombinasinya seperti itu. 4 baris bawah ini nanti akan masuk di mode 16 baris bawah. Baris atasnya di mode 18 tadi ini bank 1, kita pindah ke bank 2 artinya untuk mode di preset selanjutnya ya. Jadi bank pertama 1 2 3 4, bank kedua 5 6 7 8. Nanti akan mengisi di mode 16-nya 1 2 3 4 5 6 7 8. Seperti itu ya polanya. Oke, saya akan kasih contoh bagaimana cara mengisi tiap presetnya. Kita misalkan di bank pertama, preset yang pertama ini. Caranya tekan tahan. Di sini ada tulisan nomor preset untuk USB. Jadi mapping untuk yang keluar ke USB mau preset yang berapa, artinya untuk M Academy-nya. Misalkan yang pertama preset untuk USB-nya 7. Misalkan ya. 7 itu tadi super reverb ya. Kemudian setelah tekan tahan akan muncul nomor preset untuk MIDI-nya. Nomor preset untuk MIDI-nya, misalkan di sininya MIDI kan ke Cerberus, misalkan preset 1 ya, 1A ya. Berarti kita pilih 1. Tekan tahan lagi, kalau udah dapat 1. Kemudian ada tulisan di sini pilih mode. Di sini ada 3 pilihan mode ya. Jika pilih angka pertama, pilih 1, berarti mode hanya USB saja yang terkirim. Kemudian ada pilihan mode 2, artinya MIDI saja yang ke Cerberus yang terkirim. Pilihan mode 3 artinya kedua-duanya terkirim. Ya. Tadi itu yang ini 7 pertama setting ya. Yang ini 1. Misalkan saya pilih 3 karena biar kedua-duanya keluar. Tekan tahan. Selesai. Ya. Oke, mungkin satu contoh satu lagi ya. Kita tekan tahan. Nomor preset USB-nya berapa? Misalkan kita bisa lihat di situ pilihan amplinya pengen nomor 4, Fireman. Kita pilih 4. Kemudian nomor preset MIDI-nya ingin berapa sininya? Misalkan 3. 3 itu 1C ya, 3. Kemudian pilihan modenya saya ingin kedua-duanya keluar ya, USB maupun MIDI-nya, berarti pilih 3. Oke, sekarang kita buktikan ya. Kita ke mode 16. Ini tadi yang pertama di setting USB-nya pilih nomor 7 ya, preset nomor 7, super reverb. Dan ke MIDI-nya dia 1 ya. Kita bisa buktikan. Ya, dia 1A, ininya 7. Memang tidak ada indikatornya. Kemudian yang ini tadi untuk M Academy-nya 4 ya, Fireman. Ininya tadi 3 ya. Kita coba buktikan. Ya, dia pindah, ini pindah ke 3. 3 itu 1C ya. Seperti itu ya. Ya, kita bisa lihat langsung kedua-duanya secara sinkron berubah. Ini berubah. Ini berubah. Seperti yang disetting
atau yang di mapping tadi ya. Oke, seperti itu ya. Di sini disediakan 8 preset untuk mekanisme seperti itu. Ada banknya juga. Ya, kurang lebih secara singkat seperti itu ya. Mungkin terlihat agak rumit, tapi setelah tahu polanya sih sepertinya mudah. Polanya hanya mengulang-ulang seperti itu aja. Oke, langsung aja kita demokan bagaimana cara penggunaannya ya. Jadi untuk di MIDI controlnya, untuk baris bawah sebanyak 4 tombol untuk M Academy-nya, dan 4 baris atas untuk NUK Cerberus-nya. Saya gunakan untuk yang pertama ampli super reverb ya, atau preset super reverb. Yang kedua ini kali crunch ya, ampli kali crunch. Yang ketiga ini fireman ya. Yang keempatnya ini Uber ya. Yang pertama super reverb, yang kedua kali crunch, yang ketiga fireman, yang keempat ini Uber. Jadi kita di AM Academy-nya bisa kita pilih sebanyak 4 pilihan untuk amplinya ya di AM Academy-nya. Ini bebas sebenarnya, dari 4 ini bisa ampli apa aja, nanti bisa disetting yang kita pilih ya, sesuai yang kita inginkan amplinya, ampli di AM Academy-nya. Kemudian yang baris atasnya untuk pemilihan preset di Cerberus-nya ya. Ini 1A, ini 1B, ini 1C ya, ini 1D. Kita bisa lihat di situ di Cerberusnya juga pindah ya, 1A, 1B, 1C, 1D. Ini amplinya. Ya, seperti itu ya. Jadi tidak bercampur. Kita bisa pindah-pindahkan ampli di M Academy-nya. Begitu juga kita bisa pindah-pindahkan preset di Cerberus-nya ya. Seperti itu ya untuk mode yang pertama, di mana baris bawahnya untuk pengoperasian pemilihan ampli di M Academy, kemudian baris atasnya untuk pemilihan preset di Cerberus-nya ya. Kemudian ada mode satu lagi untuk di MIDI controllernya. Jadi di mode yang ini, di mana perpindahan preset di M Academy dan preset di Cerberus bisa dilakukan dengan satu tombol ya. Jadi sekaligus seperti layaknya preset. Jadi ketika kita tekan satu tombol di MIDI controlnya, amplinya langsung berubah. Begitu juga Cerberusnya ya, secara bersamaan. Ini di tombol yang pertama saya setting untuk M Academy-nya itu super reverb.
Sedangkan di Cerberusnya 1B presetnya ya. Bisa kita lihat di situ. Kemudian yang kedua ini ya, di tombol kedua itu untuk M Academy-nya Fireman, dan Cerberusnya itu 1C ya. Jadi bisa langsung pindah secara bersamaan dengan satu tombol ya. Kita bisa lihat di situ Cerberusnya pindah, M Academy juga pindah. Satu lagi enaknya menggunakan efek digital Cerberus itu dia bisa mode Stomp dan juga mode preset ya. Misalkan di sini kita pindahkan ke mode Stomp ya. Jadi perpindahan presetnya bisa dilakukan dengan MIDI controllernya. Dan bisa kita atur manual juga di Cerberusnya, Stompnya ya. Itu ya, dan juga tap temponya. Seperti itu ya, bisa sangat bervariasi untuk presetnya, dan juga untuk manual Stompnya juga di Cerberusnya itu bisa ya, masih bisa tetap dilakukan. Oke, seperti itu ya kurang lebih pengoperasian dua efek digital dengan MIDI controller ya.